Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan sharing sedikit terkait dengan tanaman jenggot musa. Kita akan membahas keunikan, manfaat, dan cara perawatannya. Ya, dalam video ini kita akan membahas dan mengkaji sedikit terkait dengan asal dan habitat tanaman jenggot musa ini, ciri-cirinya, manfaat, serta cara merawatnya. Tanaman yang sangat cantik sekali yang sering dijadikan tanaman hias ini, yaitu tanaman jenggot musa. Atau dalam bahasa Latin yaitu Tillandsia usneoides adalah salah satu tanaman epifit unik yang dikenal dan terkenal karena tampilannya yang menyerupai untaian jenggot panjang berwarna hijau keperakan. Tanaman ini sering ditemukan menggantung di dahan di pohon, pagar, atau di kabel listrik, terutama di daerah dengan kelembaban yang tinggi. Ya, jenggot musa termasuk dalam keluarga Bromeliaceae yang juga mencakup tanaman nenas dan berbagai spesies Tillandsia lainnya. Tanaman ini dapat tumbuh tanpa tanah dan mengambil nutrisi langsung dari udara. Wow, ajaib sekali ya. Menjadikannya pilihan yang menarik bagi pecinta tanaman hias. Ya, tanaman ini memiliki asal dan habitat di mana jenggot musa berasal dari Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan wilayah selatan Amerika Serikat. Tanaman ini tumbuh subur di daerah beriklim hangat dan kelembaban yang tinggi seperti hutan, hujan tropis, dan rawa-rawa. Meskipun lebih sering ditemukan di alam liar, jenggot musa kini banyak dibudidayakan di berbagai negara sebagai tanaman hias dan dekorasi. Ya, tanaman ini bersifat epifit yang berarti ia tidak memerlukan tanah dan bertahan hidup. Alih-alih mengambil nutrisi dari akar, jenggot musa menyerap kelembaban dan zat hara dari udara melalui trikoma, yaitu rambut kecil yang menutupi permukaan daunnya. Oleh karena itu, tanaman ini sering terlihat menggantung di dahan pohon besar tanpa merusak pohon inangnya. Yang berikutnya itu ciri-ciri tanaman jenggot musa. Bentuk dan strukturnya. Tanaman ini memiliki bentuk yang unik dengan untaian halus yang bisa tumbuh hingga beberapa meter. Daunnya kecil sekali, ramping, dan berwarna hijau keperakan karena adanya trikoma yang membantu menyerap air. Tidak memiliki akar sejati, tetapi batangnya dapat melekat pada pohon atau struktur lainnya untuk menopang diri. Ya, cara hidupnya yaitu mengambil kelembaban dan nutrisi dari udara sehingga tidak memerlukan media tanam apapun. Mampu bertahan di lingkungan panas dan kering dengan cara menutup stomatanya pada siang hari untuk mengurangi penguapan dan tumbuh dengan cepat di lingkungan yang memiliki kelembaban tinggi dan sirkulasi udara yang baik. Ya, berikutnya yaitu ciri-ciri tanaman jenggot musa juga terkait dengan reproduksinya, di mana berkembang biak melalui tunas yang tumbuh dari batangnya dan dapat berbunga kecil berwarna hijau atau kuning pucat dan menghasilkan biji dengan bul halus yang mudah terbawa angin. Dan perbanyakan dapat dilakukan dengan cara memisahkan bagian tanaman yang telah tumbuh cukup panjang dan menempelkannya di lokasi yang baru. Ya, manfaat dan kegunaannya. Ya, yang pertama tentu sebagai tanaman hias, di mana sering digunakan sebagai dekorasi tanaman vertikal atau tanaman gantung, juga memberikan tampilan alami dan eksotis pada taman atau ruangan dan cocok untuk konsep desain interior minimalis dan elektrik. Yang kedua itu sebagai penyaring udara, ya, dapat membantu menyaring debu dan polutan dari udara meskipun tidak seefektif tanaman berdaun lebar, dan berfungsi sebagai indikator kualitas udara karena sulit tumbuh di lingkungan yang tercemar. Berikutnya yaitu menyediakan habitat bagi serangga dan burung. Ya, struktur tanaman ini menjadi tempat persembunyian yang baik bagi serangga kecil, dan burung terkadang menggunakannya sebagai bahan untuk membuat sarangnya. Dan penggunaan dalam seni dan kerajinan digunakan untuk dalam merangkai bunga kering, hiasan dinding, dan dekorasi acara pernikahan, dan sering dijadikan bagian dari desain tanaman vertikal modern. Dan cara merawat tanaman jenggot musa, ya, meskipun perawatannya relatif mudah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar jenggot musa tetap sehat dan tumbuh optimal. Yang pertama itu terkait dengan penyiraman. Ya, perlu disemprot air 2 hingga 3 kali seminggu tergantung kelembaban udara, dan pada musim kemarau atau lingkungan yang kering, penyiraman bisa dilakukan lebih sering dan hindari penggunaan air dengan kandungan klorin tinggi karena bisa merusak tanaman. Yang kedua yaitu pencahayaan. Ya, membutuhkan cahaya terang tetapi tidak langsung. Bisa ditempatkan di bawah naungan atau di area dengan sinar matahari pagi dan sore. Dan jika ditanam pada dalam ruangan, pastikan mendapatkan pencahayaan cukup dari jendela atau lampu yang tumbuh atau grow light.
Dan yang ketiga yaitu terkait dengan sirkulasi udara ya, memerlukan aliran udara yang baik untuk mencegah pembusukan dan jangan meletakkan di area yang terlalu lembab tanpa ventilasi yang memadai, dan pemupukan bisa diberikan pupuk bromelia atau pupuk tanaman epifit sebulan sekali untuk mendukung pertumbuhannya, dan alurkan pupuk dalam air dan semprotkan secara merata ke seluruh tanaman. Dan yang kelima yaitu perlindungan dari hama ya, umumnya tahan terhadap hama, tetapi bisa terserang kutu putih atau jamur jika kondisi terlalu lembab. Dan jika terkena hama bisa dibersihkan dengan menyemprotkan air sabun ringan. Dan berikutnya, di akhir video kita tarik kesimpulan bahwa tanaman jenggot musa adalah pilihan yang menarik bagi pecinta tanaman hias karena tampilannya yang unik dan perawatan yang sederhana. Ya, dengan kemampuannya menyerap berbagai kelembaban dari dari udara, tanaman ini sangat cocok untuk lingkungan dengan kelembaban yang tinggi dan dapat menjadi dekorasi alami yang indah di rumah atau di taman. Ya, selain sebagai tanaman hias, jenggot musa juga berperan dalam ekosistem sebagai penyaring udara dan tempat berlindung bagi serangga kecil. Dan menanam dan merawat jenggot musa tidak memerlukan banyak usaha, asalkan diberikan kelembaban yang cukup, pencahayaan yang sesuai, dan sirkulasi udara yang baik. Dan dengan memperhatikan yang tepat, tanaman ini bisa tumbuh subur dan menjadi elemen estetika yang menarik dalam berbagai konsep dekorasi. Demikian, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.